Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali pada pagi hari ini. Pastinya kita hari ini hari yang diberkati Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan dan masih melakukan aktivitas kita sampai saat ini. Dan selamat siang bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan sharing kelas pada hari ini sambil melakukan aktivitas pekerjaan-pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Dan selamat malam bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang berkumpul sambil mendengarkan bersama keluarga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Hari ini kembali bersama saya akan membahas mengenai menghadapi hidup dengan sikap optimis. Saya akan baca dalam Filipi 2 ayat 12-16. Namun saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara untuk walaupun telah selesai kelas hari ini, saya ingatkan Bapak Ibu Saudara untuk tetap merenungkan firman Tuhan ini dimanapun Bapak Ibu Saudara berada terus menerus. Karena firman Tuhan ini sangat berguna. Setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan sangat berguna bagi kita untuk membangun iman karakter kita, membangun rohani kita Bapak Ibu Saudara. Filipi 2 ayat 12-16 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersuka citalah dengan aku. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah nasihat Paulus kepada jemaat yang berada di Filipi untuk tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Ini juga mengingatkan kepada kita di tahun 2021 ini untuk tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar akan Tuhan. Kata tetaplah di sini berarti terus menerus, artinya keselamatan itu harus dikerjakan secara berkesinambungan. Latar belakang penulisan surat Filipi ini adalah karena Paulus melihat adanya 3 hal dalam jemaat di Filipi. Yang pertama itu keputusasaan. Bapak Ibu bisa baca dalam Filipi 2 ayat 19-30. Ini mungkin karena Paulus gembala mereka berada di penjara. Yang kedua, latar belakang kenapa ditulis surat Filipi ini, Paulus melihat bahwa adanya benih perpecahan. Filipi 2 ayat 2-4 begini bunyi firman Tuhan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, hal ini dapat dilihat dari ayat-ayat yang sudah saya baca, yang merupakan nasihat Paulus untuk tetap sehati sepikir dalam satu kasih. Karena mungkin dia lihat adanya benih-benih perpecahan. Yang ketiga adalah ancaman ketidaksetiaan karena orang-orang yang berpikir duniawi. Dalam Filipi 3 ayat 2-4, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga adalah alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Filipi 3:18, karena seperti yang telah
telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang Rasul Paulus lihat mengapa ditulis surat Filipi ini adalah karena ada ancaman ketidaksetiaan karena orang-orang yang berpikir duniawi. Artinya pikiran mereka hanya tertuju kepada hal-hal yang nampak saja. Pada hal-hal yang nampak saja. Karena itu Paulus memberikan tiga cara hidup yang baik. Tiga cara hidup yang baik. Yang pertama, sukacita. Sukacita di tengah segala keadaan. Di tengah segala keadaan. Filipi pasal 1 ayat 4 dikatakan dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Ayat 12, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Filipi 2 ayat 17, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dengan Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacitalah. Tiga hal cara hidup yang baik yang diberikan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, sukacita di tengah segala keadaan, dalam keadaan apapun. Ayat-ayat yang saya sudah bacakan bagi Bapak Ibu Saudara tersebut menunjukkan bahwa Paulus sudah memberikan teladan dalam hal bersukacita. Dia memberikan teladan itu masih banyak hal ayat-ayat lain tentang bersukacita. Yang kedua adalah kerendahan hati dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 18. Paulus sendiri menjadikan Yesus sebagai teladan kerendahan hati yang sempurna. Yesus adalah teladan kerendahan hati. Dan bagaimana kita ingin memiliki kerendahan hati itu, mari belajarlah dari Yesus. Sama halnya ketika Paulus belajar kepada Yesus, dari Yesus. Yang ketiga adalah pengenalan akan Kristus. Pengenalan akan Kristus, Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam Filipi pasal 3. Betapa berharganya pengenalan akan Allah itu, sampai-sampai apa yang didapat Paulus di luar pengenalan itu bisa dia samakan Bapak Ibu Saudara dengan sampah belaka. Padahal Paulus adalah orang yang terpandang waktu itu. Orang yang terpandang pada waktu itu. Semua orang pasti pernah mengalami masalah dalam hidupnya. Pasti pernah. Kita semua pernah mengalami masalah dalam hidupnya. Bahkan hari ini kita masih mengalami masalah-masalah itu. Ada yang dirasa begitu ringan dan mudah untuk diselesaikan. Namun tidak jarang masalah yang datang menerpa begitu dahsyat, bagaikan hantaman gelombang tsunami yang begitu besar, berat, makan sampai tidak selera, tidur tidak nyenyak, dan malas melakukan segala aktivitas. Selain terus-menerus berkutat memikirkan pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi, hutang yang bertambah-tambah, itu Bapak Ibu Saudara. Ada yang bersikap optimis dan tidak sedikit yang justru menyerah dalam sikap yang sikap pesimis, menyerah gitu. Tetapi ada yang bersikap optimis, saya yakin, saya pasti bisa melewati ini. Padahal salah satu hal yang dapat menjadi kekuatan super dari dalam diri kita adalah sikap yang optimis. Hidup yang optimis dalam menghadapi segala apapun. Mereka yang optimis pastilah memiliki peluang yang lebih besar untuk sukses dan melewati permasalahannya dengan baik daripada mereka yang berjiwa pesimis, Bapak Ibu Saudara. Dan cara untuk mempraktikkan semua nasihat-nasihat Paulus itu adalah sebagai berikut, Bapak Ibu Saudara. Saya akan berikan 4 poin. Yang pertama itu dalam Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut atau berbantah-bantahan. Poin pertama,
yang harus kita lakukan untuk tetap optimis dalam menghadapi setiap keadaan, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah dalam Filipi 2:16, sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Yang kedua adalah berpegang pada firman kehidupan. Seperti yang saya katakan dari awal, bahwa firman Tuhan sangat berguna bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Sangat penting untuk pertumbuhan kerohanian, untuk pertumbuhan iman kita, untuk melindungi kita, membentengi kita, menuntun kita, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga dalam Filipi 4 ayat 4-7 katakan, bersukacita senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan, bersukacitalah senantiasa. Maka damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita. Ini kunci ketiga. Yang kunci keempat adalah Filipi 4 ayat 8-9 katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang keempat adalah memikirkan semua hal-hal yang benar, memikirkan semua hal-hal yang mulia, memikirkan semua hal-hal yang baik, yang adil, yang suci, dan bukan hanya dipikirkan tetapi dilakukan, Bapak Ibu Saudara, melakukannya. Seringkali keputusasaan, benih perpecahan dan pikiran duniawi yang membuat orang tidak setia hadir juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tetapi dalam Timotius 2 ayat 2 Timotius 1 ayat 7 katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukanlah roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Sikap optimis bukanlah seperti garis lurus ataupun garis yang menanjak ke atas, Bapak Ibu Saudara. Pergerakannya akan seperti gerakan gelombang yang naik turun. Di saat sedang memupuk rasa optimis, sebuah peristiwa atau pendapat negatif dari orang lain seringkali dapat melunturkan sikap optimis yang ada pada kita, Bapak Ibu Saudara. Itu yang namanya cobaan. Itu yang namanya tantangan, Bapak Ibu Saudara. Namanya tantangan. Meskipun sikap optimis ini dapat dimiliki oleh siapa saja, semuanya pasti bisa dapat. Namun masalahnya adalah setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda dalam mempertahankan sikap optimis itu. Bertahan untuk tidak goyah, menggenggam dan memeluk erat sikap optimis itu. Yakin dengan kemampuan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, sikap optimis itu tidak terlalu sulit untuk dipelajari. Tidak sesulit yang kita bayangkan, asalkan ada kemampuan dan konsistensi. Konsisten dibarengi dengan usaha yang pantang menyerah, yang pastinya iman ada di dalamnya. Maka dari itu perlu adanya firman Tuhan untuk menguatkan, untuk menumbuhkan kita, membangun kita, Bapak Ibu Saudara. Cobalah memilih menjalani hidup dengan keberanian, berani. Maka akan timbul iman yang kuat dalam diri kita untuk mendapatkan apa yang kita imani, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang percaya, untuk menjadi orang yang percaya yang optimis. Firman Tuhan selalu katakan tetap maju. Jangan mundur dan menjalani hidup dengan penuh keberanian. Berani, Bapak Ibu Saudara. Tetapi marilah kita ambil nasihat dari Rasul Paulus yang ditujukan untuk jemaat di Filipi ini sebagai nasihat bagi diri kita sendiri, nasihat bagi kita yang ada. Dan biarlah kita tetap menghadapi hidup ini dengan sikap yang optimis, Bapak Ibu Saudara. Tetap mengerjakan keselamatan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan kami yang baik, yang dahsyat, yang luar biasa, yang telah memberikan kami keteladanan yang baik, Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk segala kebenaran firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan, memampukan kami, Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman ini dapat membuat kami terus menjadi orang-orang yang berani
untuk optimis dalam segala keadaan Tuhan, optimis dalam menghadapi kehidupan Tuhan. Mampukan kami, teguhkan kami untuk melakukan semuanya itu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Bagi mereka-mereka yang Tuhan pada saat ini putus asa, bagi mereka-mereka yang pada saat ini bimbang, biarlah Tuhan Engkau memberikan mereka kekuatan, keberanian untuk melakukan segala sesuatunya, menghadapi segala sesuatunya Tuhan. Hamba berdoa hanya di dalam nama Yesus, penyertaan Tuhan senantiasa di dalam hidup mereka. Bahkan sukacita senantiasa menyertai kami Bapak. Hanya di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Selamat beraktivitas kembali, selamat beristirahat. God bless you, stay safe.